Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari sama-sama nyatakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukan kami, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hanya satu-satunya penolong dalam hidup kami, sukacita kami, hanya Engkau Tuhan. Berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Amin. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Amin. Percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku yang aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bagai raja wali. Amin. Di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan, bagi Dia. Haleluya Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Yang terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil. Amin. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Amin. Jemaat di rumah masing-masing, jemaat yang dikasihi Tuhan, pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, kasih sayang Tuhan yang berlimpah-limpah dicurahkan atas kita sekalian pada malam hari ini. Sebelum sapaan gembala, Gereja Elim Tabernakel menyapa, lebih dulu kita akan tundukkan kepala sejenak dan kita datang pada Tuhan dalam doa. Tuhan Bapa yang ada di surga, kami sekarang datang pada Tuhan bertelut di bawah kaki Tuhan. Kami ingin masuk ke dalam pemahaman pengertian Alkitab seperti yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan taruh dalam pikiran dan hati hamba, kiranya itu boleh tersalur dengan baik tanpa ada hambatan dan rintangan apapun. Tuhan, biar kabar baik dari Tuhan, firman yang dari Tuhan itu boleh disampaikan dan mendapat tempat dalam hati semua kami yang mendengarkannya dengan penuh kerinduan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Sekarang berfirmanlah ya Tuhan, kami suka mendengarnya. Dalam nama di atas segala nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami menyambut firman Tuhan. Amin. Adapun tema atau judul pokok renungan firman Tuhan dalam sapaan gembala ini tentang aku yakin sepenuhnya. Saya ulangi, aku yakin sepenuhnya. Itu tertulis dalam ayat pokoknya, tertulis dalam surat Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6 ya. Aku yakin sepenuhnya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia
yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saya mau ulang lagi pembacaan ini supaya lebih dulu ayat pokoknya ini masuk dalam pikiran dan hati kita. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara, jadi yang dimaksud Ia di sini, Ia huruf besar di sini, Ia yang memulai pekerjaan yang baik, Ia di situ adalah Kristus Yesus. Sebab dikatakan akan meneruskannya sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kalau saya boleh sederhanakan saja, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Kristus Yesus yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Puji Tuhan. Sebelum kita mencoba memahami pernyataan Rasul Paulus, aku yakin sepenuhnya, terlebih dahulu kita perlu memahami tentang aku yakin, ya. Aku yakin dan aku yakin sepenuhnya jelaslah berbeda. Saya teringat ungkapan Rasul Paulus kepada Timotius yang muda, dikatakan tiap-tiap kitab yang tertulis, yang ditulis, yang diilhamkan Allah, yang diilhami oleh Allah itu berguna bagi pengajaran dan sebagainya, untuk memperbaiki rusak dan sebagainya. Ada 3 kali kata aku yakin kepada jemaat di Roma. Aku yakin kepada jemaat di Galatia. Aku yakin ditujukan kepada jemaat di Korintus. Kepada jemaat di Roma aku yakin. Kepada jemaat di Galatia aku yakin, kepada jemaat di Korintus aku yakin. Tetapi kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus katakan aku yakin sepenuhnya. Jemaat di Roma adalah jemaat yang menerima kasih karunia Tuhan. Ada kekayaan kasih karunia-Nya yang diungkapkan di dalam kitab suci ini. Surat Roma punya ciri khas tersendiri. Ada pesannya tersendiri. Dan itu memang diilhamkan Allah. Dia punya pesan-pesan khusus. Jemaat di Galatia juga dia punya pesan-pesan tersendiri khusus. Jemaat Korintus juga. Jemaat di Filipi juga. Masing-masing jemaat itu mempunyai pesan khusus tersendiri. Itu berarti kekayaan kasih karunia-Nya yang Tuhan berikan kepada jemaat Tuhan yang hidup di akhir zaman sekarang ini. Haleluya. Roma isinya berbeda, Galatia isinya berbeda, Korintus isinya berbeda, Filipi juga isinya berbeda. Kekayaan kasih karunia Tuhan di dalam masing-masing surat ini itu boleh menjadi kekayaan rohani kita pada akhir zaman ini, ya. Saya akan bacakan lebih dulu, ya. Mengapa kepada jemaat Filipi Tuhan katakan aku yakin sepenuhnya. Kepada di jemaat Tuhan di Roma cuma dikatakan aku yakin, ya. Saya mau bacakan 2 ayat di surat Roma 8 ayat 18, ya. Surat Roma pasal yang ke-8 ayat 18 bunyinya demikian, ya. Roma 8 ayat 18. Nanti kita baca juga Roma 8 ayat 38. Roma 8 ayat 18 bunyinya begini. Sebab aku yakin. Nah, ini kepada jemaat di Roma, ya. Tidak disebut sebab aku yakin sepenuhnya seperti di jemaat Filipi, enggak. Cuma aku yakin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini
tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma yang sama, pasal yang sama, pasal 8 ayat yang berbeda, ayat 38 katakan demikian. Sebab aku yakin, lagi ya, aku yakin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ya, aku yakin, begitu dikatakan lagi ya. Dalam suratnya, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, kepada jemaat di Galatia juga aku yakin. Saya mau bacakan dari surat Galatia pasal yang kelima. Surat Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16 ya. Galatia 5 ayat yang ke-16. Ayat berapa ini? 10 atau? Surat Galatia 5 ayat yang ke-10. Ya, ayat 10. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu ya. Kepada jemaat di Roma Paulus katakan aku yakin. Kepada jemaat di Galatia juga aku yakin. Kepada jemaat di Korintus juga ya. 2 Korintus 2 surat Korintus yang kedua pasal yang kedua ayat yang ketiga. Saya akan bacakan 2 Korintus 2 ayat yang ketiga. Dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Aku yakin, dikatakan lagi, tentang kamu semua. Puji Tuhan. Coba sekarang kita mau menelusurinya lebih dalam ya. Kepada jemaat di Roma aku yakin, kepada jemaat di Galatia aku yakin, kepada jemaat di Korintus aku yakin, tapi kepada jemaat di Filipi Rasul Paulus katakan aku yakin sepenuhnya. Ada kata sepenuhnya di situ. Nanti di penghujung daripada renungan ini kita nanti akan coba untuk membahas sedikit tentang sepenuhnya ini. Rumusan atau definisi aku yakin itu bagaimana? Itu kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran kita pada saat kita membandingkan jemaat Roma, Galatia, dan Korintus dengan jemaat yang ada di Filipi. 3 jemaat katakan aku yakin. Tapi kepada jemaat Filipi Paulus katakan aku yakin sepenuhnya. Gambaran umum tentang aku yakin ya. Aku yakin itu berarti mempunyai sesuatu, mempercayai sesuatu ya. Aku yakin pengertian umumnya, gambaran umumnya, aku yakin itu berarti mempercayai sesuatu yang pasti akan terjadi. Sesuatu yang pasti akan terjadi. Yakin itu berarti mempercayai sesuatu yang pasti akan terjadi. Yakin juga berarti mempercayai sesuatu yang baru, yang pasti akan terjadi. Sesuatu
yang baru, ya. Bukan cuma sesuatu yang baru pasti akan terjadi. Aku yakin itu juga berarti mempercayai sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Aku yakin itu berarti juga mempercayai sesuatu yang mentakjubkan pasti akan terjadi. Bukan mungkin akan terjadi, bukan barangkali akan terjadi, bukan. Tetapi pasti akan terjadi. Itu yang bisa kita coba temukan dari kata aku yakin. Kalau kita tidak mempercayai sesuatu akan terjadi, itu namanya bukan yakin. Rasul Paulus adalah teladan hidup kita. Paulus katakan juga, ikutilah teladanku seperti aku mengikut teladan Kristus. Kalau Paulus itu memberikan teladan aku yakin, bahkan aku yakin sepenuhnya, itu teladan bagi kita. Kita perlu mengejar ketertinggalan kita, kita perlu meningkatkan rohani kita. Kalau ya ada upaya yang sungguh supaya kita ini paling tidak mirip Paulus. Tapi yang paling sasaran utama adalah kita ini mirip Kristus, menjadi sama seperti Kristus, ya. Iblis akan selalu berbisik seperti halnya iblis itu berbisik kepada Yudas Iskariot. Bagaimana akan terjadi? Ya. Engkau seorang pendosa. Iblis selalu akan berbicara begitu. Lain halnya kalau engkau bukan seorang pendosa, barangkali ya mungkin akan terjadi. Ya. Bagaimana akan terjadi? Engkau lemah. Bagaimana akan terjadi? Apalagi bagaimana pasti akan terjadi? Engkau tak berdaya. Bagaimana akan terjadi? Engkau terbatas. Kalau iblis berbisik demikian di telinga kita, kita harus dengan tegas katakan, lihatlah salib. Aku memang seorang pendosa, tapi di salib sana Dia menyelesaikan semua dosa-dosaku. Dia mengampuni dosa-dosaku. Kalau iblis akan berkata, engkau lemah. Lihat salib. Dia menanggung kelemahan kita. Dia menanggung penyakit kita. Engkau tidak berdaya. Kalau iblis berbisik begitu, katakan, memang aku tidak berdaya. Tapi Kristus yang mati atas kayu salib itu sudah menanggung kelemahanku, sudah mengambil alih ketidakberdayaanku, dan disalib juga. Dia berkata, sudah selesai. Dosaku dan hutangku dia sudah bayar, sudah selesai. Jika iblis berkata, bagaimana mungkin itu akan terjadi? Engkau terbatas. Katakan dengan jelas kepada iblis, kalau dia datang untuk menggoda kita, mau mencobai kita, dia datang menghampiri kita, katakan, memang aku terbatas. Tapi dia yang sudah mati atas kayu salib bagiku, dia tidak terbatas. Aku yakin sepenuhnya. Sekarang kita mau melihat lebih jauh. Aku yakin sepenuhnya. Definisi tentang aku yakin, gambaran umum tentang aku yakin. Saya berdoa kiranya itu bisa menambah perbendaharaan pengertian dan pemahaman kita. Kira-kira apa yang Rasul Paulus katakan aku yakin itu. Tapi sekarang kita mau memasuki pokok pembahasannya, ayat pokok tadi. Aku yakin sepenuhnya, gitu ya. Yaitu ia yang dimaksud sini adalah Kristus Yesus, saya katakan. Ia yang memulai pekerjaan yang baik. Kalau Kristus Yesus yang memulai, begitu ya. Dia memulai pekerjaan yang baik. Kalau manusia yang memulai, Alkitab itu katakan di dalam Amsal 17 ayat 14, memulai pertengkaran. Kalau manusia memulai, dia memulai
pertengkaran. Jangan kita memulai sesuatu kalau itu bukan Tuhan yang perintahkan. Jangan kita memulai sesuatu kalau itu bukan yang Tuhan suruh. Sebab kalau kita memulai sesuatu yang bukan Tuhan suruh, kita memulai sesuatu yang bukan Tuhan perintahkan, kita akan memulai pertengkaran. Ya, memulai pertengkaran. Kalau kita manusia yang memulai, bukan Tuhan suruh ya, pada akhirnya kekecewaan. Kalau kita manusia yang memulai sesuatu yang bukan Tuhan perintahkan, bukan Tuhan suruh, pada akhirnya kegagalan. Kalau kita manusia yang memulai, bukan Kristus Yesus yang memulai, kita manusia yang memulai, dan itu bukan yang Tuhan suruh, pada akhirnya kemunduran justru, bukan kemajuan. Kalau kita manusia yang memulai, yang bukan Tuhan suruh, yang bukan Tuhan perintahkan, pada akhirnya kesia-siaan. Kalau kita manusia yang memulai, bukan yang Tuhan suruh, pada akhirnya cuma penyesalan. Sering kita memulai apa yang Tuhan tidak perintahkan. Kita memulai dengan ide cemerlang kita. Ya. Bukan seperti kehendak Bapa di surga. Kita sering memulai sesuatu yang Tuhan tidak perintahkan. Sebab kita punya ide yang kita anggap itu ide cemerlang. Kita memulai dengan ide cemerlang kita. Tapi belum tentu ide cemerlang kita itu, ide cemerlang yang kita anggap itu cemerlang, itu belum tentu kehendak Bapa di surga. Tuhan tidak menginginkan sesuatu yang campuran. Tuhan menginginkan sesuatu yang murni, tanpa campuran. Kita mau memulai campuran antara ide cemerlang menurut anggapan kita, menurut sangkaan kita, menurut perasaan hati kita, ide cemerlang, ide yang kita anggap cemerlang itu kita mau campurkan dengan kehendak Bapa di surga. Tuhan tidak menginginkan campuran. Tuhan inginkan murni. Tuhan inginkan sesuatu yang murni, bukan campuran. Kita memulai sesuatu yang seperti kehendak Bapa di surga, tanpa harus diimbangi, tanpa harus ditampurkan, ditambahi dengan ide cemerlang kita. Kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus katakan, aku yakin sepenuhnya. Kalau kita cermati baik-baik, mengapa kepada jemaat Filipi ditambahkan kata sepenuhnya, sedangkan kepada jemaat Roma, Korintus dan Galatia cukup aku yakin, tapi kepada jemaat di Filipi aku yakin sepenuhnya. Pertanyaan pentingnya sekarang adalah, apa kelebihan jemaat Filipi dari 3 jemaat, yaitu yang di Roma, Korintus dan Galatia? Apa kelebihan jemaat Filipi? Saya sudah katakan di awal renungan ini, Galatia punya ciri khas tersendiri. Ada pesannya tersendiri. Korintus juga, Roma juga. Tapi ada ciri khas dari jemaat di Filipi ini, ya, yang tidak ditulis di dalam Roma, tidak ditulis dalam Korintus dan Galatia. Apakah itu? Dalam jemaat di Filipi 2 kali ditulis kasih mesra, ya, kasih mesra. Filipi 1 ayat yang ke-8 dikatakan kasih mesra Kristus Yesus, ya. Kasih mesra Kristus Yesus. Dalam Filipi 2 ayat pertama dikatakan ada kasih mesra dalam Kristus, ya. Saya bacakan saja Filipi 2
ayat yang pertama ya, dua-dua aja ya kita baca ya. Filipi 1 ayat yang ke-8 bunyinya demikian. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian ya. Kalau ada kasih mesra Kristus Yesus, ada kerinduan ya. Kalau tidak ada kasih mesra Kristus Yesus, tidak ada kerinduan. Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Adanya kasih mesra Kristus Yesus di dalam jemaat Filipi itu tidak saya temukan baca di dalam jemaat di Roma, jemaat di Korintus dan jemaat di Galatia. Saya berbicara tentang keseluruhan ya, bukan orang per orang. Jemaat di Roma terdiri dari banyak orang. Jemaat di Korintus juga banyak orang. Jemaat di Galatia juga banyak orang. Tentunya ada di antara mereka, walaupun mungkin tidak banyak, orang per orang memiliki kasih mesra secara perorangan, bukan secara korporat, bukan secara bersama-sama, bukan secara keseluruhan jemaat. Tapi kepada jemaat di Filipi 2 kali Rasul Paulus katakan kasih mesra. Kasih mesra Kristus Yesus. Filipi 2 ayat yang pertama bunyinya begini. Jadi karena dalam Kristus, bukan di luar Kristus ya, dalam Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan, ada kasih mesra. Nah, itu ya. Dan belas kasihan. Jadi jemaat di Filipi ini ada kasih mesra. Kata mesra belum kasih ya. Kata mesra itu pertama kali muncul dalam kitab suci. Pertama kali muncul dalam kitab suci. Dalam Kejadian 45 ayat 15. Yusuf mencium semua saudara-saudaranya itu dengan mesra. Ya. Bukan dengan kasih mesra loh ya. Dengan mesra. Ya. Saya ulang, Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra. Dan ia menangis sambil memeluk mereka. Jadi mesra itu berarti hubungan dalam jarak dekat. Ya. Memeluk itu tidak bisa dari jarak jauh. Mencium juga tidak bisa dari jarak jauh. Dan kamus bahasa Indonesia, mesra itu berarti dekat, melekat gitu loh. Melekat benar, mesra itu dalam kamus bahasa Indonesia. Mencium dan memeluk itu dalam jarak dekat. Tanda kerinduan, tanda keakraban yang mendalam. Manusia diwakili Yusuf di sini cuma mesra, ya. Tapi Kristus Yesus, Kristus itu lebih dari mesra, kasih mesra, ada kasihnya itu ya. Manusia cuma mesra, dalam Kristus Yesus, dalam Kristus ada kasih mesra. Puji nama Tuhan, itu sebabnya kita umat Kristen perjanjian baru ini kita bersyukur tidak hidup dalam perjanjian lama, tapi hidup dalam perjanjian baru. Kita mengenal dan boleh mengalami kasih mesra Kristus Yesus, kasih mesra Yesus. Saya mau maju terus ya, sedikit lagi sabar dengan saya. Kepada jemaat Filipi Tuhan katakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi tidak berhenti di tengah jalan ya. Meneruskannya ya. Enggak terus kemudian stuck begitu, terkapar setengah tanggung, kepalang tanggung begitu, tidak, tapi sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus. Soal yakin sepenuhnya begitu ya. Soal mengikut aku, Alkitab katakan dalam bilangan Kaleb, lain jiwa yang ada padanya.
Kaleb ini mengikut aku dengan sepenuhnya. Yakin sepenuhnya. Aku yakin sepenuhnya. Mengikut aku juga dalam takaran sepenuhnya. Bukan sebagian. Ya, bukan hampir penuh. 3/4 penuh. Tapi sepenuhnya, betul-betul penuh. Mengikut aku dengan sepenuhnya. Dalam Kisah Para Rasul juga dikatakan Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman. Dengan sepenuhnya, bukan sebagian. Dalam Kolose 1 ayat 25 dikatakan meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya. Kembali lagi kita menemukan kata sepenuhnya di situ. Dalam Kolose 4 ayat 17 dikatakan perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Bukan cuma kau jalankan. Ya, kau jalankan sepenuhnya. Oh, puji nama Tuhan. Saudara, kata sepenuhnya itu berarti di atas rata-rata, di atas standar. Itu punya nilai lebih. Mengikut aku, kalau itu dikatakan Kaleb, kalau saja Alkitab itu tidak menuliskan dengan sepenuhnya, mengikut aku begitu saja, itu standar. Ya, saudara. Paulus memberitakan firman, itu standar. Kalau cuma Paulus memberitakan firman, tapi Paulus katakan, Paulus dengan sepenuhnya. Kaleb mengikut aku dengan sepenuhnya, itu di atas standar. Itu punya nilai lebih. Jangan kita ini mengikut Tuhan itu hanya sebatas standar. Apalagi itu kalau standarnya manusia. Standarnya Allah sekalipun Tuhan masih mau meningkatkan kita untuk di atas standar. Bukan mengikut aku, tapi mengikut aku dengan sepenuhnya. Bukan cuma yakin sepenuhnya. Bukan cuma memberitakan firman. Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman. Lalu Alkitab katakan dalam Kolose tadi meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya. Meneruskan firman itu baru standar. Baguslah, bukan salah. Itu baik, tapi lebih baik kalau kita meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya. Ini sudah di atas standar ya. Oh haleluya, Tuhan mau tolong kita. Perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan. Itu standar, bagus, bukan salah. Kalau cuma kau jalankan itu baru standar. Tapi Tuhan mau kita meningkat lebih dari standar, di atas standar. Kau jalankan sepenuhnya. Oh puji nama Tuhan, bukan separuh, bukan sebagian, sepenuhnya. Takaran Tuhan yang ingin kita coba sungguh-sungguh sepenuhnya. Saudara, ini kerinduan hati Tuhan. Kalau dia berbicara mengikut aku dengan sepenuhnya, itu yang Tuhan tunggu, sepenuhnya, bukan sebagian. Kalau dia menjumpai dari kita ini seperti Kaleb mengikut aku dengan sepenuhnya, seperti Paulus yakin sepenuhnya, seperti Paulus memberitakan sepenuhnya firman, meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya. Oh, haleluya. Pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Kalau Tuhan menjumpai kualitas rohani kita, kondite rohani kita seperti itu, jalankan sepenuhnya. Itu berarti Tuhan terpuaskan dengan kerinduan kita yang sungguh-sungguh. Apa yang Tuhan perintahkan yang kita lakukan sepenuhnya, memenuhi apa yang menjadi kerinduan Tuhan, memuaskan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Itu adalah kehidupan yang Tuhan nantikan ada dalam hidup kita. Terakhir saya memasuki ayat-ayat yang terakhir.
Ia itu Kristus Yesus yang memulai. Aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai. Memulai itu alfa. Ya. Memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya. Akhir itu omega. Alfa, omega pada hari Kristus Yesus. Kata sepenuhnya itu hadir dalam jemaat di Filipi karena ada kasih mesra. Ya, jemaat Filipi punya kelebihan karena di jemaat Filipi ini Tuhan menampilkan diri sebagai alfa dan omega. Kalau ada kasih mesra, kita sampai pada kepribadian Yesus Kristus sebagai alfa dan omega. Itu hanya tertulis dalam kitab Wahyu, kitab yang terakhir. Semua kitab-kitab dalam kitab suci ini mengalir bermuara pada kitab Wahyu. Akhir dari sejarahnya manusia, akhir dari sejarah manusia di bumi ini, di dunia yang sementara sekarang ini, itu berakhir pada kitab Wahyu. Sesudah kitab Wahyu tidak ada yang lain. Yesus katakan, akulah terang dunia, akulah roti hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup, aku kebangkitan, dan yang lain-lain, akulah. Ada 8 kali pernyataan Tuhan tentang dirinya, akulah dalam Injil. Tapi justru di dalam kitab Wahyu yang tidak ada dalam semua kitab-kitab yang lain dari 65 kitab-kitab yang lain, kitab Wahyu ini yang terakhir, kitab yang ke-66, ada pernyataan Tuhan, akulah alfa dan omega. Wahyu 1 ayat 8 bunyinya begini. Aku adalah alfa, permulaan itu ya, dan omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Aku yang memulai pekerjaan yang baik, alfa, mulai, dan meneruskannya sampai pada akhirnya, sampai pada omega. Alfa, omega, Tuhan itu alfa, Tuhan itu juga omega. Ada awalnya, ada akhirnya. Kita, perjuangan kita justru di pertengahan antara alfa dan omega. Kesungguhan kita perlu upayakan supaya kita tidak patah semangat di tengah perjalanan. Supaya kita tidak putus asa di tengah perjalanan. Sekali dia memulaikan pekerjaan yang baik dalam kita, alfa mulai, dia akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Saudara, jadi kita harus punya satu keyakinan kuat. Kalau Tuhan yang memulai, Tuhan yang mengakhiri. Adapun di tengah perjalanannya kita putus asa, kita tidak kuat, kita boleh berseru pada Tuhan. Aku yakin Tuhan, Engkau yang memulai, Engkau yang mengakhiri. Aku tidak akan patah di tengah jalan. Aku tidak akan terkapar di tengah-tengah. Tetapi Engkau yang memulai, Engkau yang membawa sampai pada akhirnya. Itu alfa, itu omega. Luar biasa saudara kalau kita mau gali pengertian pernyataan Tuhan. Aku adalah alfa dan omega. Oh puji Tuhan, sampai kepada kesudahannya. Permulaan kesudahannya. Dalam Wahyu ayat terakhir pasal 21 ayat yang ke-6 saya akan membacakan. Wahyu 21 ayat yang ke-6. Ayat 5 saja mulai ya. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah alfa dan omega. Aku adalah alfa dan omega, yang awal
dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Aku adalah Alfa dan Omega. Ini jaminan Tuhan yang luar biasa. Kita akan sampai ke akhirnya. Kalau kita memahami betul, Dia adalah Alfa dan Omega bagi kita. Dia yang memulai, Dia yang mengakhiri. Dengan jaminan ini kita punya ketetapan hati, kita punya keyakinan bahwa peliharakan apa artinya Tuhan yang memulai dalam kita. Kita berjuang dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan sampai mencapai akhirnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita akan sekali lagi tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan, apa yang hamba-Mu sudah sampaikan dalam keterbatasan dan kekurangan hamba-Mu, Tuhan menyempurnakannya. Kami percaya Tuhan berkepentingan dengan firman yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan tolong supaya seberapa banyak kami yang sudah mendengar ini, kekurang pengertian kami, kekurang pahaman kami tidak akan pernah membatalkan rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Terima kasih ya Yesus. Biarlah Tuhan mengerjakan bagian Tuhan. Hamba-Mu sudah melakukan bagian hamba-Mu dalam keterbatasan kekurangan. Karena hamba belum sempurna. Tapi Tuhan akan menyempurnakan. Tuhan mengambil bagian-Mu. Hamba-Mu hanya menabur, tapi yang mampu menumbuhkan dan mampu membuat firman itu tertanam dalam hati mereka yang mendengarnya, cuma Tuhan. Kami sudah bersyukur boleh bekerja bersama dengan Tuhan. Sebenarnya kami tidak bisa melakukan apapun Tuhan. Adapun apa yang kami lakukan itu karena Tuhan yang melakukannya bagi kami. Tuhan di dalam kami yang melakukannya bagi kami. Terpujilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang,
dariku.